Selamat malam adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Bulan, dalam mata pelajaran Biologi, kelas 10 IPA 1. Pada malam hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yaitu bab dunia hewan Animalia, atau lebih dikenal dengan istilah Kingdom Animalia. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah menjelaskan bahwa kingdom Animalia dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah invertebrata, hewan tidak bertulang belakang, dan vertebrata, hewan bertulang belakang. Pada malam hari ini, Ibu akan menjelaskan filum-filum yang terdapat atau pengelompokan yang terdapat ke dalam hewan invertebrata. Salah satunya adalah hewan yang memiliki tubuh berpori atau dikenal porifera. Baiklah adik-adik, langsung saja kita akan membahas materi tentang porifera. Porifera memiliki ciri-ciri tubuh berpori, multiseluler, asimetri, tidak memiliki jaringan atau parazoa, sebagian besar hidup di laut, beberapa di air tawar. Porifera dewasa tidak dapat berpindah tempat atau sesil. Sering dianggap sebagai tumbuhan, larva berenang bebas. Bentuk tubuh ada yang berbentuk tabung, vas bunga, mangkuk, bercabang. Sedangkan warna tubuh ada yang pucat, cerah, merah, jingga, kuning, ungu, dan hijau. Bagaimana cara hidup dari hewan porifera? Hewan porifera memiliki cara hidup yang pertama adalah heterotrof. Kemudian, makanannya berupa bakteri dan plankton. Pencernaan dari porifera berupa intraseluler di dalam sel kuanosit dan sel amebosit. Kemudian filter feeders, yaitu hewan porifera ini adalah hewan pemakan cairan. Struktur tubuh dari hewan porifera memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian pinakosit, memiliki ciri-ciri sel pipih tebal sebagai pelindung. Kemudian amoebosit, seluruh tubuh yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Koanosit berfungsi untuk mencerna makanan. Spicula, pembentuk rangka tubuh. Spongosol, mengedarkan bahan makanan. Ostium, tempat keluar masuknya air. Osculum, saluran pembuangan. Gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar dari struktur tubuh hewan porifera. Selanjutnya, tentang struktur tubuh bagian koanosit dan amebosit. Ketika gambarnya diperbesar, maka bagian koanosit dan amebosit seperti yang ada di gambar. Ini adalah gambar dari spicula, seperti jarum berbentuk bintang. Jika diperbesar, maka gambarnya seperti itu. Reproduksi porifera.
Porifera melakukan dua macam reproduksi. Yang pertama adalah secara aseksual dan seksual. Aseksual dengan menggunakan tunas dan gemule, yaitu tunas internal yang dihasilkan menjelang musim dingin. Ini untuk hewan porifera yang hidup di air tawar. Memiliki kemampuan membentuk individu baru dengan regenerasi ketika sel terpisah atau terluka. Reproduksi yang kedua adalah seksual, dioeceus dan monoeceus. Sel arkeosit di dalam kuanosit menghasilkan ovum dan sperma pada individu yang sama, hermaprodit. Ovum dan sperma yang dilepaskan keluar melewati oskulum untuk membuahi sel telur dari porifera lain. Larva hasil fertilisasi keluar melewati oskulum untuk membentuk individu baru. Klasifikasi porifera. Berdasarkan bahan penyusun rangkanya, porifera dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah Hesactinellida atau Hyalospongiae yang memiliki ciri-ciri bahannya tersusun atas zat kersik, ujung spikula berjumlah 6, sikonoid. Porifera yang kedua adalah Demospongiae. Bahan penyusun dari Demospongiae adalah zat spongi, zat kersik, leukonoid. Leukonoid itu adalah bentuk yang paling kompleks dari flagellata, yang mana memiliki saluran melipat-lipat membentuk rongga kecil berflagela. Kemudian porifera yang berikutnya yaitu jenis Calcarea, Calcispongae. Bahan penyusunnya berupa zat kapur, askonoid, sikonoid, dan leukonoid. Askonoid itu adalah bentuk yang paling sederhana menyerupai vas bunga atau jambangan. Dan jenis yang keempat yaitu Sclerospongiae. Bahan penyusunnya kristal Ca karbonat. Itu adalah pembagian klasifikasi porifera berdasarkan bahan penyusun rangkanya. Ini adalah contoh-contoh dari porifera. Contoh-contoh porifera berikutnya terlihat pada gambar tersebut. Ada jenis Euplecetela, Clatrina, Spon, Niphates digitalis, dan Leucetusa lancifer. Peran porifera. Porifera memiliki peranan pada kehidupan sehari-hari, terutama yang berguna bagi manusia. Yang pertama adalah spon sebagai alat penggosok dan pembersih. Dan berikutnya ada penyusun terumbu karang yang berfungsi sebagai ekologis bagi ekosistem laut. Karena keberadaan porifera sudah sangat langka, maka adik-adik sebagai generasi muda, kaum milenial harus mempertahankan kehidupan porifera yang sangat mempengaruhi ekologis bagi ekosistem laut. Terima kasih telah menyimak materi ini. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap berada di rumah. Ibu Hairi, selamat malam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Primagama terdepan dalam prestasi.